boleh suara yang rendah. Is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Adik-adik yang baik, ada yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau berdoa. Semua lipat tangannya, semua tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita mau menghadap kepada Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji dan syukur Tuhan, kami panjatkan kehadirat Engkau untuk berkat penyertaan Tuhan dalam hidup kami hingga pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh berkumpul walaupun melalui Zoom virtual ini Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu berada dekat kami. Kami merasakan sukacita Tuhan kalau kami boleh bertatap muka dengan teman-teman kami, dengan guru-guru sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami juga akan memuji Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang boleh mengurapi kami, memberkati kami dalam mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin adik-adik. Nah, kakak mau tanya dulu sama adik-adik, siapa di sini yang tiap minggu selalu ikut ibadah sekolah minggu? Ada? Coba angkat tangannya. Nah, kakak-kakaknya pasti kakak sekolah minggunya liatin ya, siapa yang tiap hari minggu ikut ibadah sekolah minggu anak-anaknya. Siapa yang tiap hari minggu juga kasih ayat hafalan sama kakak-kakak sekolah minggunya? Angkat tangan? Iya, banyak ya? Banyak, pinter. Nah, siapa di sini yang tiap hari buka Alkitab? Siapa yang tiap hari baca Alkitab? Ada? Atau enggak baca Alkitabnya ya udah deh hari Minggu aja deh Kak, pas mau sekolah minggu. Ada? Nah, kita mau mulai hari ini kita mau buka Alkitab kita mau baca Alkitab kita buka setiap halaman Alkitab kita ya. Kita mau angkat satu pujian adik-adik. Judulnya, Ku buka Alkitab lalu ku baca. Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Nah, ikutin ya, nanti ada gerakannya juga. Boleh ikutin Kak Dewi. Ku buka Alkitab lalu ku baca. Srek, srek, srek. Sekali lagi ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ya, kita nyanyi angkat satu pujian. Kalau Tuhan itu, firman Tuhan ada di hatiku, firman Tuhan ada di langkahku, dan firman Tuhan ada di hidupku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus firman berbuah, 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 berbuah. Oh, sekali lagi, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh. Nah adik-adik, coba semuanya bangkit berdiri dulu. Laskar Kristus. Sekali lagi, Laskar Kristus. Nah ini ada gerakannya, adik-adik ya. Kalau misalkan kita pas awalnya, ku buka Alkitab, tangannya begini ya. Lalu ku baca, terus ada kata srek-srek. Lalu kita kayak lagi mau buka buku gitu ya. Nah, terus yang syair selanjutnya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu ada di mana? Ada di hati kita. Berarti kita tunjuk hati kita ada di hati kita. Firman Tuhan ada di mana lagi? Di langkahku. Berarti kita kayak lagi jalan ya. Kayak jalan di tempat. Ada di langkahku. Firman Tuhan ada di mana lagi? Ada di hidupku. Kita tunjuk dari atas sampai bawah. Nah, terus dan terus bertumbuh. Dan terus bertumbuh berarti
kita dari bawah tangannya naik ke atas, lalu sirami hidupku. Kita sirami hidupku begini ya, sirami hidupku. Lalu ada kata berbuah-berbuah. Kita buat kayak buah. Ya. Dari yang kecil dulu, jadi buah. Kecil, buahnya yang kecil, lama-lama jadi besar, besar dan besar. Ya, kita coba ya, boleh ikutin Kak Dewi. Kita buka Alkitab, lalu ku baca srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca srek, srek, srek. Sekali lagi. Ku buka Alkitab, lalu ku baca srek, srek, srek. Kita katakan firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, sekali lagi firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami lingkunganku. Berbuah, 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 berbuah-buah, berbuah, 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 berbuah. Oh, ya adik-adik, sekarang kita mau bagi kelas. Kalian akan masuk ke kelas kalian masing-masing. Nanti akan ditutup di kelas masing-masing. Dan kita akan ketemu lagi nanti di ibadah minggu depan. Ya adik-adik, sampai jumpa. Tuhan berkati. Kita bersatu dalam doa ya. Tutup matanya, lipat tangan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersuka cita hari ini. Karena Tuhan kembali memberkati kami, Tuhan terus menyertai kami, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bisa berkumpul, bersekutu lagi ya Tuhan, bisa kami bertatap muka walaupun secara online. Bapak, kiranya melalui pertemuan kami hari ini, kami bisa bersama-sama belajar firman Tuhan, kami bisa mengerti firman Tuhan, kami bisa tahu untuk berani melakukan hal yang baik, berani melakukan hal yang benar. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang belum bergabung bersama kami, kiranya apapun masalah teman-teman kami, kiranya Tuhan yang memberkati supaya teman kami dapat bergabung bersama kami di minggu berikutnya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hati dan pikiran kami untuk kami bisa memahami firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Minggu ini kita mau belajar tentang kebenaran. Kebenaran itu membahagiakan. Nah, adik-adik, sebelum ke situ, Abang mau perkenalan dulu ya. Jadi kan kita sekarang udah di kelas baru, kita di kelas Yosua. Nah, berarti kan adik-adik sekarang udah kelas 5 ya. Nah, nanti di kelas Yosua akan ada 2 guru yang akan temenin adik-adik. Nanti ada pertama Abang, nama Abang, Bang Kevin, sama satu lagi nanti ada Kak Evi. Tapi Kak Evi lagi sakit. Nah, kita doakan juga supaya Kak Evi-nya bisa segera sembuh ya. Nah, sekarang ini adik-adik ini ada Linggom, Geraldo, sama Kristi ya. Kita mau belajar kalau sebenarnya kalau kita selalu berbuat benar, berbuat baik, maka kita akan diberi jalan untuk bisa mengalami kebaikan dari Tuhan. Nah, adik-adik bawa Alkitabnya nggak? Bawa.
Oh, coba buka ya dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Oke, nah nanti kita baca ganti-gantian ya. Urutannya dari Abang, nah, baru Kristi, baru Geraldo, baru Linggom. Gitu ya. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Kristi. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Oke, dan Geraldo 15. Tapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. 16 Linggom. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang menfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. 17 Abang, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. 18 Kristi. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Oke, Geraldo ayat 19. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Oke, Linggom ayat 20. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang, yang diselamatkan oleh air bah itu. Ya, nah, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Kristi ayat 22. Yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah ia naik ke surga, sudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Oke, nah jadi kita di sini mau belajar tentang berbuat baik, berbuat benar. Nah, sekarang Abang mau nanya, adik-adik ada nggak yang pernah merasakan takut? Siapa yang pernah merasakan takut? Gombang. Nah, coba dari Geraldo, pernah merasakan takut pas ngapain? Coba diceritain. Tinggal sendiri di rumah. Tinggal sendiri di rumah. Sendirian bener-bener. Iya. Berapa lama? 2 jam. Wih. Tapi habis itu selamat, gak ada apa-apa kan? Ada sih dari kamar mandi. Oh, iya. Kalau dari Kristi, pernah nggak takut? Pernah, Kak. Nah, itu gimana ceritanya? Waktu itu saya pernah pergi ke Malang. Itu kita jalan-jalan, kan ada sebuah itu tuh sama namanya, nggak tahu lah, kayak mobil gitu, cuman kayak bentuk jet. Nah di situ kita naik, ada belok-belokan kayak jalan ular gitu, belok-belokan gitulah. Nah di situ tuh pinggir-pinggirannya tuh apa namanya, lautan gitu, dalam lagi lautannya. Oh. Jam 4 subuh itu. Oh, iya serem ya, karena kalau jatuh kan bahaya ya. Aku takut banget itu, aku takutnya pengen jatuh aja gitu loh, kayak takut jatuh aja. Sampingnya itu, sampingnya jurang. Wah, serem ya. Wah, serem. Kalau Linggom ada pernah pengalaman takut nggak? Ceritanya gimana?
Lagi pas Google Meet di atas di kamar aku, Pak. Bang. Itu Gimana? lagi ada petir gitu, terus ada barang-barang jatuh, bunyi-bunyi begitu, Bang. Gara-gara ini ya, ada petir tiba-tiba ya. Petirnya juga banyak banget gitu. Lagi ngomong nggak kedengaran guru. Itu listriknya mati. Oke. Nah, jadi kita mau, jadi terkait rasa takut, kita mau dengar cerita tentang si Nowo. Nah, Nowo ini adalah orang yang penakut. Nah, jadi si Nowo ini, dia takut banget. Dia takut sama gelap, takut sama badut. Ada yang takut sama badut nggak? Nggak ada. Dia takut sama gelap, takut sama badut, takut anjing, takut kodok, takut kecoa. Nah, Abang juga takut kecoa. Dan masih banyak lagi yang dia takut. Kenapa, Kristi? Di rumah saya Kenapa? Putus-putus. di rumah saya ada anjing. Oh, tapi nggak takut. Nah, jadi ternyata di antara semua yang ditakuti si Nowo ini, nah Nowo ini kan penakut ya. Ternyata ada satu hal yang paling dia takuti, yaitu Bajul. Nah, jadi si Nowo ini satu sekolah punya teman namanya Bajul. Nah, Bajul ini gangguin temannya. Nah, jadi si Nowo ini sebenarnya paling takut sama si Bajul. Nah, suatu kali sekolah si Nowo ini pergi liburan ke Bali. Nah, waktu lagi pergi liburan ke Bali, kan si Bajul ini orangnya jahil. Nah, dia itu mengambil barang milik temannya mereka, namanya Kristo. Dia ambil barangnya si Kristo, dia ambil tuh topinya si Kristo dia ambil. Nah, habis dia ambil, dia sembunyikan itu barangnya. Nah, ternyata waktu si Bajul lagi nyembunyiin barangnya Kristo, itu dilihat sama si Nowo tadi. Nowo ngeliat. Nah, tapi ternyata Bajul juga tahu, oh, Nowo ngeliat. Langsung dia bilang, awas ya kalau kamu kasih tahu sama Kristo. Nah, jadi gara-gara udah ditakut-takutin sama si Bajul, si Nowo jadi ketakutan, gemetaran. Nah, lalu besoknya sekolah mereka pergi ke sini. Adik-adik ada yang tahu nggak ini nama tempatnya apa? Tahu. Nah, ini namanya Pura Tanah Lot. Ini ada di Bali. Nah, jadi kalau adik-adik lihat itu di gambarnya ya, itu kan ada laut kan. Jadi kalau orang mau naik ke atas itu harus dibantu oleh petugasnya. Karena bahaya kalau melewati laut bisa hanyut. Nah, jadi waktu mereka pergi ke Tanah Lot, satu sekolah, ternyata si Kristo tadi baru tahu kalau topinya hilang. Topinya tadi disembunyiin sama si Bajul. Nah, si Kristo baru tahu kalau topinya hilang. Ternyata, karena topinya hilang, dia jadinya nggak bisa pakai topi dan jadi kepanasan. Nah, Nowo kan tahu. Nowo tahu kalau yang mengambil topinya itu adalah si Bajul. Nah, tapi karena dia takut, jadi dia nggak berani bilang karena dia takut sama Bajul. Nah, terus nanti waktu lagi berada di pantai, itu kan pantai. Tanah Lot itu kan pantai di Bali kan. Nah, jadi mereka melihat kalau banyak pengunjung di sini, pengunjung di pura ini, kalau adik-adik lihat, dia mau naik ke atas. Nah, dan kalau dia mau naik ke atas itu, dia harus dibantu oleh
petugasnya. Meskipun ombaknya besar, tapi petugasnya itu bisa berani untuk membantu orang-orang naik ke atas. Nah, jadi ketika Noah melihat kalau ada bapak-bapak yang berani mengantarkan orang-orang itu, Noah kagum sama orang-orang di situ. Karena bapak-bapak itu bisa berani mengantarkan orang itu naik ke atas meskipun ombaknya besar. Nah, kemudian tiba-tiba, adik-adik, tiba-tiba ada ombak yang besar sekali datang. Nah, ternyata waktu orang-orang pada ketakutan, lari ada ombak besar, Noah ternyata dipegang oleh seorang bapak-bapak. Nah, bapak ini bilang, tenang nak, kamu aman. Lalu habis itu Noah diamankan ke tempat lain. Nah, baru bapak itu bilang, kalau kamu mau nyebrang ombak, nanti bapak akan bantu, nanti bapak akan pegang tangannya. Nah, habis itu bapak ini pergi, dia membawa wisatawan yang lain lagi ke puranya. Nah, karena keberanian bapak itu tadi, karena bapak itu orangnya sangat pemberani, jadi si Noah yang tadinya penakut itu dia jadi kagum sama bapak itu. Nah, kemudian tiba-tiba Noah bilang, wah hebat sekali ya bapak itu, berani sekali gitu. Nah, kemudian ada orang di sebelah si Noah bilang, iya itu namanya Pak Putu. Dia itu orang yang sangat pemberani. Dia tidak akan takut kalau yang dilakukan adalah hal yang baik dan benar. Jalan pasti terbuka. Nah, jadi Pak Putu itu selalu bilang, kalau misalnya yang dilakukan adalah hal yang baik dan yang benar, kita tidak perlu takut. Pasti ada jalannya. Nah, tiba-tiba setelah mendengar itu, ada ombak yang besar lagi datang adik-adik. Ombak yang besar lagi datang, dan habis itu Noah melihat ada orang yang mau kena ombak. Nah, tadinya kan si Noah penakut. Cuman karena udah melihat keberanian dari Pak Putu, si Noah jadi berani melindungi orang itu. Dia berani melindungi orang itu, dan ternyata adik-adik tahu apa? Iya dulu, pas kecil. Ternyata Noah itu mimpi. Pokoknya Noah bermimpi. Dia tidak benar-benar diterjang ombak. Nah, ketika dia dilihat bermimpi, maka teman-temannya datang mengelilingi dia. Teman-temannya datang, bu gurunya datang menemui si Noah, namanya Bu Yunia. Nah, Bu Yunia datang, bilang, "Oh, kamu kenapa Noah?" Gitu kan. Nah, terus Noah-nya menjawab, "Saya ketiduran, Bu." Nah, gara-gara itu teman-temannya yang ini jadi ngetawain dia karena ketiduran. Terus kelompok kelas mereka kembali melanjutkan perjalanan. Kemudian karena si Noah masih ingat apa yang dia alami ketika dia mimpi tadi, ketika dia tertidur, bahwa dia ketemu sama Pak Putu yang pemberani. Ketika berbuat baik dan benar, Pak Putu pemberani. Nah, karena itu, maka muncullah keberanian dalam diri Noah. Nah, lalu si Noah pergi menemui Bajul. Orang yang dia takuti tadi, si Noah pergi menemui Bajul. Nah, terus si Noah bilang sama Bajul, balikan topi Kristo. Kan tadi kan Bajul ngambil sembunyiin topi Kristo kan. Si Noah bilang ke Bajul, kembaliin topi Kristo. Kalau tidak, aku akan kasih tahu ke ibu guru. Nah, terus si Bajul bilang lagi, kalau kamu berani bilang, aku masukkan kodok dalam selimutmu di kamar nanti malam. Nah, abang sendiri juga takut kalau sama kodok dimasukin dalam selimut. Aku juga takut sama kodok. Iya, abang juga. Nah, tapi si Noah sebenarnya takut juga sama kodok. Tapi dia tetap bilang, masukin aja kalau berani, katanya. Dengan yakin dia bilang gitu. Meskipun sebenarnya dia udah lemas, karena dia udah takut juga ada kodok di dalam selimutnya. Dia tetap berani menghadapi Bajul. Habis itu, dia pergi. Dan ternyata setelah itu mendapatkan kembali topinya dan Bajul nggak mau lagi menjahili teman-temannya. Jadi, sejak dari situ, si Noah ini jadi pemberani. Dia nggak jadi penakut lagi. Sejak dia ingat kata-kata bahwa kalau misalnya melakukan yang benar,
Harus berani, nggak perlu takut. Karena pasti akan ada jalan. Nah, apa yang mau dikasih tahu Nowo dari cerita ini ya adik-adik? Nowo itu mau kasih tahu kalau jika kita tahu sesuatu yang benar, kita harus berani melakukannya. Nah, adik-adik punya pengalaman nggak? Misalnya di kelas, adik-adik melihat sesuatu yang nggak baik, terus adik-adik pernah pengalaman nggak? Berani bilang atau nggak berani bilang? Ada nggak yang pernah punya pengalaman? Aku enggak, Bang. Oh, Linggo enggak. Kalau Geraldo, Kristi? Enggak, Bang. I don't know. You don't know? Jadi, dalam hidup ini, kita emang sering kali banyak dihadapkan dengan pilihan. Nah, kita mau berbuat baik atau berbuat yang salah. Kadang-kadang, berbuat yang salah lebih mudah. Misalnya, ketika ujian, kita belum belajar. Mudahnya ngapain? Mencontek, kan? Nah, tapi berbuat baik itu lebih sulit. Nah, yang kita pelajari sekarang ini, meskipun buat baik itu lebih sulit, misalnya kita harus belajar keras dan lama. Nah, tapi jika itu yang baik dan benar untuk dilakukan, kita harus melakukan itu. Dan kita harus berani melakukan itu. Bahkan ketika misalnya teman kita waktu ujian nggak belajar. Nah, kalau misalnya teman-temannya adik-adik waktu ujian nggak belajar dan dia mau contek punya adik-adik kasih nggak? Nggak kasih ya. Kalau Geraldo? Enggak. Kalau Linggo? Enggak. Nah, berarti bagus ya. Nah, karena meskipun itu teman kita, tapi kita harus tahu apa yang baik, apa yang benar. Nah, kita tahu kalau mencetek itu sesuatu yang salah, ya kan? Jadi, kita pun tidak akan ngasih teman-teman kita untuk mencontek. Kita harus berani melakukan yang baik dan melakukan yang benar. Itu. Nah, kita di sini belajar untuk mendengarkan kata-kata yang baik, dan melakukannya dalam hidup kita. Nah, adik-adik tahu nggak siapa orang yang selalu memberikan perintah-perintah yang baik? Tuhan Yesus. Nah, Kristi pintar, Tuhan Yesus. Jadi, untuk kita tahu mana yang baik dan yang benar, kita cukup ikutin kata-kata satu orang aja, yaitu Tuhan Yesus. Hanya kata-kata Tuhan Yesus saja yang kita perlu ikuti. Dan perlu kita lakukan dengan yakin. Kita harus berani, karena kalau Tuhan Yesus yang bilang adalah sesuatu yang baik, dan pasti sesuatu yang benar. Kalau adik-adik berani berbuat baik, maka adik-adik pasti akan dibukakan jalannya untuk kedepannya. Dan bahkan misalnya pun adik-adik harus menghadapi sesuatu yang sulit gara-gara berbuat baik, adik-adik harus tetap berani. Misalnya, adik-adik mungkin nggak gara-gara nggak ngasih tunjuk contekan jadi dimusuhin teman-teman? Itu aku banget. Kalau Geraldo, Linggo, mungkin nggak gara-gara nggak ngasih tunjuk contekan jadi dimusuhin teman-teman? Saya sih mungkin. Mungkin ya. Meskipun itu tidak menyenangkan buat kita ya adik-adik, tapi kita harus berani melakukannya. Sama kayak Nowo tadi. Nowo tahu kalau dia berbuat berani, maka Bajul akan kesel sama dia. Tapi dia tetap berani melakukannya. Itu penting adik-adik. Untuk kita berani melakukan yang baik. Kalau saya dimusuhin sama teman, saya diem aja. Oh gitu? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Malah saya nggak peduli. Jadi, Ya nggak peduli lah. Iya benar. Benar Geraldo, Kristi. Jadi, kalau kita udah berbuat baik, kita percayalah kalau apa yang sudah kita lakukan itu pasti berkenan di mata Tuhan. Meskipun teman-teman jadi kesal sama kita, tapi kita harus percaya kalau Tuhan akan selalu beserta sama kita. Gitu. Nah, jadi adik-adik udah tahu kan kalau suara yang perlu kita dengar itu adalah suara Tuhan. Nah, sekarang kita mau main game Yesus berkata. Ada yang tahu nggak game sini? Nggak tahu. Nggak tahu, Bang. Nggak tahu ya. Nah, jadi game ini kayak gini. Kalau misalnya
abang bilang sesuatu perintah, misalnya Geraldo tepuk tangan. Nah, Geraldo nggak melakukan karena abang nggak bilang Yesus berkata. Tapi kalau abang bilang gini, Yesus berkata, Geraldo tepuk tangan, maka Geraldo harus tepuk tangan. Oke, jadi adik-adik hanya akan melakukan kalau ada Yesus berkata. Kalau nggak ada Yesus berkata, jangan dilakukan. Oke ya? Dilakuin. Kita coba ya. Gimana, Kristi? Nanti kalau dilakuin kalau nggak ada kata-katanya. Kalau nggak ada kata-kata Yesus berkatanya tapi dilakukan ya berarti salah. Berarti adik-adik mendengarkan kata-kata yang salah. Gitu. Kan kita di sini mau belajar, kita mendengarkan kata-kata yang benar, yang hanya dari Yesus. Gitu. Jadi adik-adik hanya fokus pada kata-kata yang dari Yesus. Gitu ya. Sekarang abang coba tes dulu. Nah, Yesus berkata, angkat tangannya. Nah, adik-adik coba ikutin ya. Yesus berkata, angkat tangannya. Nah, Yesus berkata, turunkan tangannya. Nah, Yesus berkata, hadap kiri. Hadap kanan. Nah, salah. Hanya dilakukan kalau ada kata-kata Yesus berkata ya. Jadi kalau abang bilang Yesus berkata hadap kiri, lalu hadap kanan, itu jangan dilakukan. Ingat ya, hanya dilakukan kalau ada Yesus berkatanya. Nah, sekarang adik-adik aja ya. Adik-adik aja ya. Yesus berkata, pegang siku kiri. Siku. Yesus berkata, pegang siku kanan. Yesus berkata, pegang kepala. Yesus berkata, pegang pundak. Yesus berkata, pegang lutut. Yesus berkata, pegang kepala. Pegang pundak. Nah, pintar. Pegang lutut. Yesus berkata, geleng kepala. Yesus berkata, berhenti. Yesus berkata, angguk kepala. Berhenti. Nah, kau berhenti. Nah, Yesus berkata, lipat tangannya. Tutup matanya. Nah, kan gak ada Yesus berkatanya. Nah, itu tadi itu cuman games ya adik-adik ya. Jadi tadi itu cuman games, tapi kita mau belajar kalau dalam hidup ini kita sering mendengar banyak suara. Kadang ada suara Yesus untuk berbuat baik, kadang iblis pun membisikkan ke kita buat yang jahat. Adik-adik kalau misalnya siapa yang pernah malas bangun? Saya. Abang juga pernah malas bangun. Nah, itu adalah bisikan iblis. Nah, iblis bilang, udah nanti aja bangunnya, masih enak kok tidur, ya kan? Gitu kan? Nah, jadi kita tidur. Sedangkan Yesus berkata, ayo bangun. Dan gimana, Kristi? Kalau saya malas tidurnya di hari Sabtu doang. Oh gitu. Tapi kalau di hari sekolah enggak. Oh, berarti hanya hari Sabtu. Kalau hari sekolah tetap rajin ya? Yalah. Oh, kalau gitu bagus. Nah, jadi kadang iblis berbicara, bilang, udah tidur aja.
Sedangkan Yesus berkata sama kita, ayo adik-adik bangun dan jangan lupa berdoa dulu. Nah, di sini kita perlu belajar untuk mendengar terus kata-kata dari Yesus. Kita bisa bedain mana kata-kata dari Yesus, mana kata-kata dari si jahat, dan kita dengar kata-kata Yesus. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke ayat hafalan ya. Yeay. Adik-adik ada catatan nggak? Atau ditandain di Alkitab aja. Ayat hafalannya dari 1 Yohanes 3, ayat 19a. Coba buka di Alkitabnya. Satu. Yohanes 1 Yohanes 3, ayat 19a. Nanti Yohanes ayat 19. Ayat 19, Bang. Iya, ayat 19a. Yeay. Coba Linggom bacain ya, 1 Yohanes 3 ayat 19a, yang sampai berasal dari kebenaran. Itu aja. Coba bacain. Oke. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Nah, jadi itu ayat hafalannya. Adik-adik coba catat. Nanti ayat hafalannya dikumpul ke orang tua. Nanti orang tuanya akan masukin ke grup guru sekolah minggu ya. Jadi ayat hafalannya bukan dihafal sekarang. Yohanes Ayat hafalan 1 Yohanes 3 ayat kalau yang digambar kelihatan nggak? Bisa kebaca nggak? bisa. Itu ya, 1 Yohanes 3 ayat 19a. Udah kita anget, Kak. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kan adik-adik bisa paham intinya. Nanti kita bukan hafal sekarang, adik-adik catat dulu, nanti dihafal baru dikasih ke orang tuanya ya. Oke, jadi kita udah selesai belajarnya hari ini. Terima kasih buat Linggom, Kristi, sama Geraldo. Kita ada beberapa teman lagi, tapi belum ikutan hari ini. Kita doakan supaya minggu depan bisa ikut sama kita ya. Nah, sekarang kita mau doa penutup, doa Bapa kami, baru habis itu kita nyanyi doa terima kasih ya. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur atas firman yang bisa kami dengarkan pada hari ini Bapa. Kami bisa belajar untuk bisa mendengar perkataan-Mu dalam hidup kami. Kami fokus pada perkataan-Mu dan kami dengan berani melakukannya. Karena kami tahu bahwa semua perkataan-Mu adalah sesuatu yang baik dan yang benar ya Bapak. Bapak kiranya Engkau berkati kami agar semua firman-Mu ini dapat terus kami pahami, kami yakini, dan kami lakukan dalam hidup kami ya Bapak. Agar kami berani melakukan yang baik dan benar dalam hidup kami. Meskipun kadang itu menjadi tantangan bagi kami, tapi kami tetap berani melakukannya. Bapak, kami juga berdoa untuk kegiatan kami di sekolah. Kiranya Engkau berkati kami di sekolah ya Bapak, agar kami dapat belajar dengan baik, kami bisa bergaul dengan baik dengan banyak teman-teman kami. Dan kami juga berdoa ya Bapak untuk teman-teman kami di kelas Yosua. Kiranya Engkau berkati Bapak agar lebih banyak lagi teman-teman kami untuk bisa datang belajar bersama di kelas Yosua di minggu yang akan datang. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu Bapak, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ini seperti di surga. Berilah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.
Terima kasih adik-adik. Dah bisa di live Zoom-nya.